Jadi sekali lagi yang mesti direvisi adalah isi kepala presiden. Ini udah gabung dengan kecerdikan dari Partai Demokrat untuk mempertahankan ini jadi headline. Dalam video ini, izinkan saya berfantasi dengan kebodohan yang saya miliki dan mungkin cenderung kedunguan yang sering Rocky Gerung ucapkan. Memang terlalu tinggi untuk melampaui apa yang menjadi kecerdasan berpikir seorang Rocky Gerung. Namun dalam beberapa part kita bisa menelaah sejauh mana kebenaran dari setiap ucapan seorang Rocky Gerung. Dan saya persilakan buat teman-teman semua untuk bicara dari perspektif teman-teman semuanya. Karena pada akhirnya kita tidak perlu menunggu sudah terlalu cerdas untuk bicara. Kadang kita hanya butuh tempat untuk menyampaikan aspirasi. Jadi sekali lagi yang mesti direvisi adalah isi kepala presiden. Sebagai kepala negara, tentu saya mau sebutin sebagai kepala negara. Karena beliau salah mengartikan demokrasi. Itu soalnya. Kan selalu mau mengkooptasi, mau memasukkan orang-orang kritis ke dalam kekuasaan. Nah, itu yang mestinya direvisi. Jadi undang-undang ITE sekali lagi itu cuma bungkus aja dari isi politik yang anti oposisi. Intinya adalah istana tidak paham demokrasi. Isi kepala Jokowi harus direvisi. Hanya karena Jokowi ingin merevisi, maka Rocky seolah beranggapan kepala Jokowi kurang berisi. Bahkan dia menganggap Jokowi tidak mengerti tentang oposisi hanya karena mengajak lawan politik untuk bersatu dan memberikan mereka posisi. Tujuan Jokowi untuk mengajak akademisi dan oposisi bukan untuk menghilangkan peran oposisi. Karena dalam berbagai kesempatan, Jokowi siap untuk dikritisi. Baik itu dari unsur politisi atau dari kalangan akademisi. Undang-undang ITE ingin direvisi karena para oposisi merasa jadi korban dari kekuasaan Jokowi. Kalau beliau tiba-tiba punya ide untuk membatalkan ITE, yaitu juga gelombang baru yang mau diciptakan untuk menutupi gelombang sebelumnya, yang juga sama, yaitu harapan palsu itu hal-hal saya mengerti. Kemudian Pak Kapolri berpikir semacam itu. Tapi kalau saya mau terangkan secara sedikit akademis, undang-undang ITE itu cuma alat. Jadi peralatan dari istana untuk mengendalikan oposisi itu. Jadi poinnya bukan pada undang-undang ITE, tetapi pada ada tidaknya oposisi. Kan percuma undang-undang ITE direvisi tapi oposisi tidak diakui oleh pemerintah. Lah Presiden Jokowi sendiri yang menyebutkan negeri ini, demokrasi kita tidak memerlukan oposisi karena kita Pancasilais. Jadi cara berpikir presiden udah final buat dia tidak menghendaki oposisi. Jadi presiden mesti datang dengan pidato baru bahwa saya bersalah selama ini karena menganggap oposisi itu buruk. Oleh karena itu saya revisi cara saya berpikir. Bukan undang-undangnya yang direvisi, cara beliau berpikir tentang demokrasi. Dulu saya katakan bahwa oposisi itu tidak dikenal di dalam masyarakat Pancasila. Sekarang saya revisi itu, bahwa oposisi itu penting. Oleh karena itu saya tidak akan lagi membujuk-bujuk orang untuk masuk dalam kabinet sehingga di luar sana tidak ada oposisi. Kan itu yang mestinya jadi dasar presiden untuk membujuk kembali masyarakat sipil. Aspirasi merevisi bahkan menghilangkan undang-undang ITE banyak datang dari berbagai kalangan, terutama pihak oposisi yang selama ini merasa jadi korban. Ketika Jokowi ingin merevisi undang-undang ITE, Rocky malah berpikir kalau persoalannya bukan di undang-undang ITE, akan tetapi diakui atau tidaknya peran oposisi. Jika kita melihat cara berpikir seorang Rocky Gerung, sepertinya dia tidak ingin undang-undang ITE direvisi atau dihapus. Karena bisa jadi undang-undang ITE akan digunakan sebagai alat pembalasan terhadap para pengkritik jika golongan mereka berkuasa.
Jika Rocky Gerung menafsirkan bahwa Jokowi tidak menghendaki oposisi di negara demokrasi karena kita Pancasilais, maka izinkan saya juga untuk menafsirkan bahwa Presiden Jokowi tidak menghendaki oposisi dalam konteks oposisi yang memecah-mecah belah persatuan, seperti menggunakan media sosial untuk sebuah ujaran kebencian. Pada akhirnya timbul pertanyaan, setelah dia memuja Prabowo, akhirnya Prabowo makan bersama dengan Jokowi. Lantas, Rocky dipelihara oleh siapa sehingga ia tetap lantang untuk menyerang? Ini udah gabung dengan kecerdikan dari Partai Demokrat untuk mempertahankan ini jadi headline kan. Kan lumayan nih kalau 1 bulan headline terus, itu artinya bendera Demokrat tanpa dipasang di jalan itu udah dipasang di sebuah media tuh kan. Jadi inilah mungkin blessing in disguise bagi Demokrat menganggap, ini gue dapat kesempatan nih. Itu permainan politik yang ya bermutu juga. Sementara buzzer-buzzer Demokrat dengan telanjang mengatakan saya punya jabatan. Jadi dia bukan buzzer sebetulnya Demokrat karena langsung mengucapkan diri sebagai wakil sekjen macam-macam gitu. SBY itu sangat sangat paham lika-liku main begituan tuh. Karena dulu SBY dikesankan sebagai presiden yang selalu mengadukan dirinya seolah-olah dizolimi segala macam. Tapi belakangan kita tahu bahwa itu bagian dari teknik politik aja sebetulnya tuh. Karena kalau umpan mengumpan tuh SBY jago lah tuh dia. Nanti dia tunggu di tikungan tuh. Umpan di jalan rata ditunggu di tikungan. Kepleset.